Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita bersama-sama akan belajar mengenai bagaimana cara melakukan analisis risiko peracikan sediaan steril gitu ya. Nah, sebenarnya dari USP sendiri itu sudah ada klasifikasi bagaimana cara melakukan analisis risiko peracikan sediaan steril. Namun dalam USP tersebut tidak ada rincian terkait setiap proses yang ada gitu ya, atau aspek-aspek yang terlibat di dalamnya yang dapat berpotensi menimbulkan risiko tertentu bagi pasien. Nah, dalam sebuah penelitian ya nanti akan saya sampaikan di LMS terkait dengan sumber yang saya gunakan gitu ya. Ada sebuah matriks analisis risiko yang digunakan di rumah sakit gitu ya. Dan berdasarkan penelitian yang mereka lakukan, sudah mereka validasi juga gitu ya. Ada matriks yang bisa kita gunakan untuk melakukan analisis risiko dalam peracikan sediaan steril. Dan ini sebenarnya cukup mudah dan memungkinkan untuk dilakukan di rumah sakit dalam peracikan sediaan steril sehari-hari gitu ya. Nah, pertimbangannya apa? Kita perlu mengenal dulu, mengingat kembali mengapa kok analisis risiko ini perlu dilakukan gitu ya. Apalagi di sini kita ingat kembali ini adalah sediaan steril gitu ya, di mana sediaan steril ini nanti akan langsung diberikan kepada pasien melalui rute-rute tertentu yang dari sisi keamanan atau dari sisi pertahanan tubuh itu rentan gitu ya. Nah, oleh karena itu, sediaan steril yang dihasilkan dalam proses peracikan tentu harus memiliki kualitas yang baik, efikasi yang baik, dan juga keamanan yang baik bagi pasien gitu ya. Kemudian, untuk menghasilkan sediaan dengan kualitas, efikasi, dan keamanan yang baik, kita perlu melakukan pengendalian risiko. Pengendalian risiko ini merupakan bagian dari quality risk management dalam proses peracikan sediaan steril. Nah, risiko-risiko yang harus ditanggung atau yang harus dihadapi adalah terkait dengan kontaminasi, kemudian terkait dengan inkompatibilitas, dan juga terkait dengan kesalahan administrasi dari sediaan steril tersebut. Nah, kita ingat kembali bahwa ruang lingkup peracikan sediaan steril oleh farmasis itu meliputi proses rekonstitusi sediaan serbuk untuk injeksi atau serbuk untuk suspensi injeksi gitu ya. Kemudian untuk pengenceran, kemudian produksi skala kecil dalam bentuk ready to use syring atau infusion bag dalam suatu rumah sakit gitu ya. Kemudian pencampuran sediaan beberapa jenis sediaan dicampur menjadi satu dan juga sediaan sitostatik. Nah, lalu bagaimana proses analisis risiko ini dilakukan? Nah, analisis risiko dilakukan menggunakan metode klasifikasi alfabet untuk setiap tahap-tahap yang bisa berdampak pada kualitas, efikasi, dan juga keamanan. Dalam penelitian yang dilakukan itu diketahui ada 6 komponen ya atau 6 aspek yang bisa eh, diamati ya dalam proses analisis risiko gitu ya. Jadi sebenarnya sebelum melakukan analisis risiko itu ada beberapa tahap gitu ya, mulai dari identifikasi risiko gitu ya, kemudian menilai apa saja yang bisa menghasilkan risiko-risiko tersebut. Nah, di sini sudah ditentukan ada 6 aspek yang harus diperhatikan karena bisa berdampak pada kualitas, keamanan, dan juga efikasi dari sediaan tersebut. Yang pertama, aspek yang perlu diperhatikan adalah proses preparasi atau proses penyiapan, proses peracikan sediaannya. Yang kedua adalah rute administrasinya, rute administrasi pemberian obatnya nanti seperti apa gitu ya. Kemudian terkait dengan aspek keamanan bahan aktifnya, lalu jumlah sediaan yang akan diracik ya dalam satu kali proses itu, kemudian distribusi sediaan dan juga potensi kontaminasi mikroba. Nah, dengan menggunakan analisis risiko dengan menggunakan metode alfabet ini gitu ya, kita mengkategorikan ya beberapa poin-poin dari tiap aspek tersebut untuk kita kelompokkan menjadi kelompok alfabetis tertentu gitu ya. Nah, di sini kita akan menilai mulai dari atas sampai bawah. Di sini kebetulan ada kategori C, B, dan A. Kita perlu cek dulu apakah
peracikan sediaan steril yang kita lakukan itu masuk dalam kategori C atau tidak gitu, atau B atau A. Jadi mulainya dari atas. Nah, di sini contohnya untuk proses preparasi ini ya, untuk kategori C di sini ada 5 poin, kategori B ada 3 poin dan kategori A ada 3 poin juga. Nah, dikatakan masuk dalam kategori kategori C apabila memenuhi salah satu saja. Ya, jadi apabila memenuhi salah satu saja dari kategori C, maka dia masuk C. Tapi kalau dia tidak masuk dan satu pun dari kategori C, tapi masuknya B, ya dia masuk B. Kalau dari atas tidak masuk di mana-mana, ya itu bisa masuk ke A. Jadi kita ceknya dari atas dulu, ya. Kalau dari atas dari kategori C nggak memenuhi, baru masuk ke B. Dari kategori B nggak ada yang memenuhi, berarti baru masuk ke A. Jadi dicek satu poin per poin. Jadi ketika peracikan yang kalian lakukan atau yang kita lakukan itu masuk dalam satu aja poin di suatu kategori, maka dia masuk di kategori tersebut gitu ya. Misalnya ketika peracikan saya itu, ya, proses rekonstitusinya tuh butuh waktu 30 menit karena melarutkannya butuh waktu yang lama, maka dia langsung masuk kategori C meskipun ya hanya proses rekonstitusi yang melibatkan 2 campuran saja ya. Jadi setiap satu proses ya, satu poin, nah itu masuk dalam kategori poin tersebut. Kemudian untuk rute administrasi ini terkait rute pemberian sediaannya ya. Ada A, B, C, D di sini ya. Jadi poin D di sini menunjukkan memang poin kritikal yang sangat-sangat kritikal gitu ya. Jadi benar-benar harus sangat-sangat hati-hati gitu ya. Di mana di situ ada untuk rute administrasi, intratekal itu poinnya atau masuk dalam kategori D. Kemudian intraokular, vena sentral, epidural atau peridural masuk dalam kategori C. Kemudian untuk pemberian secara intravena perifer, subkutan, intramuskular, intradermal. Kemudian intrapleural, intralesional, intraperitoneal, intraartikular, inhalasi dan juga nebulasi itu masuk kategori B. Sedangkan untuk peracikan sediaan steril yang hanya digunakan secara optalmik atau untuk mata secara topikal, tetes mata gitu ya, bukan injeksi di mata ya, tapi tetes mata yang topikal untuk mata aja atau untuk otik atau intravesikal atau oral, kemudian rektal, topikal, nah itu masuk kategori A. Kemudian terkait dengan distribusi sediaan. Jadi apakah peracikan tersebut digunakan untuk rumah sakit itu saja, penggunaan internal rumah sakit itu saja, atau internal dan eksternal, atau hanya eksternal saja. Jadi peracikan atau resep yang diracik itu untuk penggunaan di mana, ya. Ini kenapa kok masuk dalam risiko gitu ya? Ya, iya jelas karena ketika penggunanya semakin banyak, ketika terjadi kesalahan, maka dampak yang terjadi itu juga lebih luas sehingga kalau misalnya itu digunakan lebih dari satu tempat, maka risiko kalau terjadi kesalahan yang terdampak bisa lebih dari satu tempat juga. Gitu. Kemudian terkait profil keamanan bahan aktif ya, di sini diketahui untuk obat-obat yang sifatnya iritan, korosif, mutagenik, karsinogenik, dan sifatnya menular, itu masuk kategori C. Kemudian obat-obat dengan indeks terapi sempit, ya atau membutuhkan pantauan, obat-obat narkotik psikotropika, dan juga obat-obat yang ada dalam uji klinis itu masuk kategori B, sedangkan untuk obat-obat yang tidak masuk di kategori C dan B masuk di kategori A. Kemudian terkait jumlah unit yang disiapkan, berapa banyak gitu ya untuk setiap campuran yang diracik gitu, berapa banyak, apakah hanya satu botol saja atau satu botol infus saja, atau satu ready to use syringe, atau berapa gitu ya. Nah ini semakin banyak yang disiapkan, ya itu kategori risikonya semakin tinggi. Ya di sini ada C, B, dan juga A. Kemudian terkait dengan potensi kontaminasi mikroba gitu ya, ini mohon maaf belum saya tuliskan, di sini ada D, C, B, A. Sama seperti pada saat proses tadi ya, kita lihat dari atas ke bawah ya di sini.
melihat seberapa besar kemungkinan terjadinya potensi kontaminasi mikroba kesediaan gitu ya. Apabila sediaan diracik tidak di kelas bersih ya, di ruangan khusus dengan kategori atau dengan persyaratan jumlah partikel dan jumlah mikroba yang khusus gitu ya, maka dia masuk dalam kategori D. Kemudian jika dia melibatkan peracikan atau ya melibatkan proses peracikan dengan sediaan atau kemasan non steril, maka dia juga masuk kategori D. Kemudian jika sediaan itu diberikan secara IV drip dalam 8 jam atau lebih, sebenarnya kemungkinan terjadi risiko kontaminasi juga tinggi gitu ya. Kemudian untuk obat tetes mata tanpa bahan pengawet untuk multidosis masuk C ya. Lalu untuk kategori B di situ berlaku untuk sediaan racikan infus ya yang diberikan melalui perangkat infus elastomer gitu ya, sehingga risiko kontaminasi lebih rendah juga ya, atau siring pump juga masuk di situ. Kemudian kalau ketika diproduksi dengan jeda peracikan atau pemberiannya lebih dari 12 jam dan juga sediaan obat tetes mata dengan bahan pengawet. Kemudian untuk kategori A diberikan jika tidak ada masuk dalam kategori DCB dan juga peracikan itu segera digunakan atau kurang dari 12 jam semenjak dia diracik. Kemudian untuk sediaan dengan durasi administrasi yang singkat. Ya. Kemudian bagaimana cara kita menentukan level resikonya? Nah, di sini kita akan mengisikan alfabet dari hasil penilaian risiko kita untuk tiap aspek tadi, ya. Kemudian kita bisa menyimpulkan risikonya, gitu ya. Kalau misalnya dari kumpulan keenam aspek ini, ya ada satu saja kategori D, maka obat tersebut masuk dalam kategori risiko tinggi. Contohnya ya, ketika dia diracik saja di ruangan non steril atau di ruangan biasa atau di bangsal, nah, maka dia sebenarnya langsung masuk di kategori D. Ya. Kemudian berarti risikonya tinggi gitu ya. Kemudian jika dari himpunan huruf 6 aspek yang tadi kita cek itu ada setidaknya 1 C atau 3 atau lebih B ya, maka masuk dalam risiko sedang. Kemudian kalau di himpunan tersebut ada kurang dari 3B dan tidak ada C atau D, maka peracikan tersebut masuk dalam kategori risiko rendah. Kita lihat contohnya di sini, misalnya akan dilakukan rekonstitusi sediaan ceftriaxone injeksi bagi pasien di rumah sakit tersebut ya, dengan ketersediaan bahan atau sediaan yang akan diracik itu 1 gram per 100 ml ceftriaxone injeksi yang tersedia, sedangkan kebutuhan pasien adalah 500 mg ceftriaxone yang akan diberikan melalui infus intravena selama 30 menit. Ya, kemudian di situ peracikan dilakukan di ruang kelas bersih khusus IV admixture. Nah, di sini ingat kita punya 6 aspek yang perlu diamati. Kita lihat satu-satu gitu ya. Nah, di sini peracikan tidak melibatkan 4 sediaan ya. Jadi hanya melibatkan ceftriaxone injeksi ya dengan normavalin ya atau NaCl 0,9%. Nah, di sini ada persiapannya ya, berarti tidak melibatkan, kita cek dari C dulu ya. 4 sediaan tidak, 4 tusukan tidak. Jadi kita cek dulu dalam proses ini kita butuh berapa tusukan. Tusukan yang pertama ketika kita mengambil tusukan yang pertama kita lakukan ketika kita memasukkan cairan atau masukkan pelarut ke dalam ceftriaxone dry powdernya ya, kemudian di situ direkonstitusikan, kemudian kita ambil, kemudian kita masukkan ke dalam infusnya ya, karena nanti tadi diminta untuk dimasukkan ke dalam infus 120 ml. Nah, sehingga ada di situ ada 3 tusukan gitu ya. Kemudian dilakukan
Apakah melibatkan perhitungan sebanyak 2 tahap? Tidak, ya, karena hanya 1 tahap saja, ya, tadi hanya untuk menghitung berapa banyak atau berapa mililiter cairan yang harus diambil, ya. Kan kalau dosisnya tadi sudah diketahui 500 mg yang dibutuhkan, ya. Berarti berapa banyak yang dimasukkan hanya butuh 1 tahap, yaitu 500 mg per 1 gram tadi obatnya dalam sediaannya dikali dengan total sediaannya 10 ml. Nah, sehingga butuh diambil 5 ml itu tadi, butuh 1 tahap perhitungan. Kemudian menghasilkan buih endapan, kekeruhan, perubahan warna, dan lain-lain, tidak ada, ya, dan juga rekonstitusinya cukup cepat ya untuk safe reaction itu. Nah, kemudian di sini apakah membutuhkan kombinasi 3 sediaan? Tidak, tapi dia membutuhkan 3 tusukan, ya. Tidak hanya pada kemasan akhir, tapi 3 tusukan itu gitu ya. Lalu apakah melibatkan perhitungan dosis atau bahan yang sederhana, 1 tahap? Iya. Jadi ini saya konfirmasi sesuai yang di slide yang di awal tadi, tidak hanya pada kemasan akhir ya, tapi berapa banyak jumlah tusukan pada prosesnya. Ya, jadi tidak hanya bukan pada kemasan akhir, tapi prosesnya membutuhkan berapa tusukan. Kemudian karena dari sini kita sudah menemukan poin yang sesuai, maka kita masuk di kategori yang B. Kemudian untuk rute administrasi tadi akan diberikan secara intravena menggunakan infus gitu ya, Ivetrip ya, maka di sini yang sesuai adalah intravena perifer ya, masuk di kategori B. Kemudian untuk distribusi sediaan hanya untuk pasien di rumah sakit tersebut masuk di kategori A. Kemudian untuk profil keamanannya gitu, dia masuk dalam risiko toksisitas yang rendah karena tidak sesuai dengan poin C dan B. Lalu untuk jumlah unit yang disiapkan, dia hanya 1 unit, karena hanya untuk 1 pasien. Nah, lalu lanjut ke potensi kontaminasi mikroba, gitu ya. Kalau tadi berdasarkan yang dilihat dari kasus tadi, dia dilakukan di ruang kelas bersih dan langsung diberikan kepada pasien, ya. Jadi masuk juga dalam kategori A. Kemudian ini tadi, maka kita masukkan ke dalam kolom-kolom ini, ya diketahui tadi proses preparasinya B, rute administrasi B, keamanan bahan aktif A, jumlah yang diracik A, distribusi sediaan A, dan potensi kontaminasi A. Nah, tadi disampaikan jika jumlah B itu kurang dari 3, ya, dan tidak ada C, tidak ada D, maka dia masuk dalam kategori risiko yang rendah gitu. Nah, ini hanya satu contoh gitu ya. Demikian penjelasan mengenai bagaimana cara melakukan analisis risiko untuk peracikan sediaan steril. Terima kasih.